Shalom, jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Biarlah kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan pagi ini. Saya akan membacakan satu bagian firman dari Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nas ini juga merupakan bagian dari khotbah pagi ini yang mengingatkan setiap kita, biarlah dalam hidup kita, khususnya dalam melayani Tuhan, sungguh-sungguh kita melayani seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan harapkan. Kita memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya lewat ibadah pagi ini, Tuhan memberkati. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan beri setiap kita satu hari lagi untuk kita bisa hidup dan kita diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita bersama-sama mengambil sikap berdiri, kita mengambil waktu teduh. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama naikkan pujian Kau yang terindah. Karena kita percaya Yesuslah Raja dan Tuhan kita. Mari kita nyatakan kasih dan penyembahan kita melalui pujian. Seperti Engkau besar perkasa.
Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tahu bahwa Tuhan mana yang mau berkorban bagi umatnya. Tuhan mana yang mau menyatakan kasih-Nya dengan menghapus dosa. Kita tahu hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita mengaku dosa di hadapannya dengan iman. Dan kita yakin bahwa dosa kita akan dihapuskan dengan kita naikkan pujian besar kasih-Mu Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan pengharapan di dalam kesesakan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Tuhan, inilah setiap kami di hadapan Engkau, di mana kami percaya dan yakin Tuhan. Saat kami mengaku dosa di hadapan Engkau, Engkau Bapa yang penuh kasih mengampuni setiap kami. Bila saat ini Tuhan pribadi lepas pribadi mengaku di hadapan Tuhan atas setiap kesalahan dan dosa-dosa kami, di mana kami sering menyimpang dari jalan-jalan. Kami sering kali melakukan segalanya seturut dengan kehendak hati kami sendiri. Tuhan, ampuni setiap kami. Ampuni setiap kami, didik kami, ajar kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, oleh belas kasihan yang daripada Engkau, saat ini setiap dosa-dosa kami telah Tuhan hapuskan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan pulihkan, Tuhan kuduskan. Untuk kami boleh terus belajar dan belajar. Untuk lebih hari, lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih lagi menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan.
Ini doa pengakuan kami di hadapan Engkau. Dan kami percaya Tuhan Engkau Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita percaya bahwa setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan telah menghapuskan, dan saat ini kita terima berita anugerah yang terambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24 yang berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Saat ini jemaat, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita memperkatakan petunjuk hidup baru sebagai ungkapan syukur kita dan komitmen kita kepada Tuhan. Kita baca sebanyak 2 kali yang terambil dari Kolose 3 ayat 23. Kita baca sebanyak 2 kali. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian di mana Tuhan kita sungguh Tuhan yang ajaib. Mari kita bersorak-sorai dengan langit dan bumi. Kita memuji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan bahwa sungguh Tuhanlah pencipta setiap kita dan Tuhan ciptakan luar biasa buat setiap kita. Dan saat ini kita bersama-sama memperkatakan pengakuan iman rasuli sebagai pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Tuhanku mau menyenangkan. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari saya mengajak kita semua tundukkan kepala kita. Kita mau berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Bapa, kami sudah memuji Engkau. Kami rindu saat ini Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Engkau hadir di tempat ini. Engkau menolong setiap kami memahami apa yang akan hamba-Mu sampaikan. Dan Tuhan berkati hamba yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga hamba mampu untuk menyampaikannya. Biarlah hamba berdiri di belakang salib-Mu dan Engkau sendiri akan menolong hamba, memampukan hamba dalam menyampaikan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah melayani menurut Tuhan. Saya teringat akan sebuah pujian yang sering kita nyanyikan, yaitu melayani lebih sungguh. Dan saya rindu sebelum kita jauh lebih ke dalam untuk mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita nyanyikan pujian ini bersama-sama.
sebuah pujian yang sangat indah yang sering kita nyanyikan bersama. Dan saya dalam perenungan ketika saya membuat teks khotbah ini, saya berpikir bahwa pujian ini mengingatkan setiap kita tentang makna dari pelayanan kita. Mengapa kita melayani, bagaimana kita melayani, dan apakah pelayanan kita selama ini sudah berada pada jalur yang benar, atau justru di dalam pelayanan kita justru ada motivasi terselubung di dalam kita melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat satu hal bahwa Allah rindu ketika kita melayani Dia, kita melayani menurut apa yang Tuhan inginkan, bukan apa yang saya dan saudara inginkan. Satu hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa dalam pelayanan itu bukan ajang pencarian bakat. Saudara tahu ajang pencarian bakat? Di dalam ajang pencarian bakat biasanya orang itu akan berusaha keras. Orang akan berusaha keras supaya apa? Dia dapat reward dari juri. Dia dapat standing ovation dari para penonton, dari para juri. Supaya apa? Dia bisa masuk ke level yang berikutnya. Atau bahkan dia bisa juara di dalam ajang pencarian bakat tersebut. Tetapi di dalam pelayanan, di dalam melayani Tuhan, bukan pujian, bukan tepuk tangan dari manusia yang kita cari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan seperti ini? Karena masih banyak orang Kristen yang di dalam pelayanannya, dalam tanda kutip masih melakukan hal seperti ini. Melayani untuk mendapat pujian. Apakah ini yang dikehendaki Allah? Tentu bukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu pada pagi hari ini kita mau diingatkan kembali, melayani menurut Tuhan itu seperti apa? Melayani Tuhan itu yang Tuhan inginkan itu bagaimana? Supaya berkendak di hadapan Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-8. Poin pertama yang ingin saya bahas, pelayanan yang Tuhan kehendaki seperti apa itu ada di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Poin yang pertama mau mengingatkan kepada setiap kita, melayani menurut kehendak Tuhan itu seperti apa? Yaitu yang pertama, melayani dengan apa yang ada pada kita secara maksimal. Melayani yang ada pada kita secara maksimal. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal itu. Hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini menceritakan kisah tentang pengurapan Yesus di Betania, di rumah Lazarus. Di rumah Lazarus, orang yang pernah Tuhan Yesus bangkitkan dari antara orang mati. Tetapi bukan kisah Lazarus yang mau kita soroti hari ini, tetapi kita mau lihat dari sisi Maria, saudara perempuan Lazarus. Di mana dikatakan di dalam ayatnya yang ketiga, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambut, dan bau semerbak di seluruh rumah itu. Kalau kita perhatikan ada 3 fakta mencolok di dalam bagian ini, di dalam teks ini, yang yang dimunculkan oleh penulis pada waktu itu di dalam pengurapan Maria atas Yesus. Nah, kita mau lihat 3 fakta ini. Yang pertama, minyak wangi itu sangat mahal harganya. Saudara, di dalam Injil Sinoptik hanya Yohanes dan Markus yang menceritakan bahwa itu adalah narwastu murni, pohon yang sangat langka yang berada di timur India, di daerah Himalaya. Nah, di sini Yohanes menambahkan keterangan di sini dia menambahkan keterangan kata murni, minyak narwastu murni, minyak narwastu murni. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani atau bahasa aslinya kata murni ini menggunakan kata pistikos. Kenapa Yohanes harus menambahkan kata pistikos di sini?
Karena pada waktu itu ada beberapa orang yang memalsukan atau mencampur dengan bahan lain. Nah, sehingga di sini Yohanes menambahkan kata pistikos untuk benar-benar menjelaskan bahwa minyak yang dimiliki oleh Maria adalah minyak narwastu yang murni dan ditambah sangat mahal harganya. Memang betul di dalam teks ini penulis Yohanes tidak mencatat secara detail berapa harga minyak ini. Tetapi kalau kita perhatikan, Yudas sendiri memperkirakan harga minyak itu seharga 300 dinar. Kalau upah sehari 1 dinar, berarti 300 dinar ini bisa diperkirakan upah dalam 1 tahun. Itu harga minyak tersebut. Sangat mahal sekali minyak itu. Nah kemudian yang kedua bukan selain jenis minyak yang Maria gunakan pada waktu itu, yang Maria kita lihat di sini selain jenis minyak yang Maria berikan, sekarang kita perhatikan jumlah minyak yang Maria pakai waktu itu. Nah kalau di dalam ayat 3 Maria katakan Maria mengambil setengah kati. Setengah kati ini kalau di dalam bahasa Yunani, kata kati ini menggunakan kata litra. Nah kata litra adalah satuan jumlah atau berat dalam budaya Romawi yang kurang lebih nilainya itu setara dengan 327,45 gram. Atau kalau setarakan dengan liter itu dia jadinya 0,2 liter. Nah kalau ukuran parfum ini sesuatu yang sangat berlebihan, sesuatu yang sangat banyak yang Maria gunakan pada waktu itu. Nah kita sudah perhatikan jenis minyak yang Maria pakai untuk pengurapan Yesus pada waktu itu, kemudian berapa banyak jumlah minyak yang Maria pakai. Nah sekarang kita mau perhatikan fakta ketiga yang ada pada teks ini. Bukan saja dari jenis minyak dan jumlah minyak, tetapi cara Maria meminyaki kaki Yesus pada waktu itu menjadi sorotan juga. Kalau kita perhatikan di sini di ayat 3, lalu saya kasih tambahan sedikit, lalu Maria meminyaki kaki Yesus dan menyekahnya dengan rambut. Yohanes dengan jelas di sini dia menjelaskan bahwa Maria pada waktu itu menyekah kaki Yesus bukan dengan kain, tetapi dengan rambut, Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita perhatikan di zaman itu, menurut budaya pada waktu itu, tindakan ini bisa dikatakan sangat merendahkan Maria. Karena apa? Sebab tidak sopan bagi seorang perempuan untuk melepaskan rambut atau untuk membuka rambutnya di depan umum. Jadi Maria sudah melakukan suatu hal yang tidak lazim pada waktu itu dalam tanda kutip. Nah tetapi Maria justru melakukan penghargaan tertinggi, bahkan dikatakan dia menyeka kaki Yesus menggunakan rambutnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman itu orang yang mencuci kaki seseorang itu adalah hanya dilakukan oleh seorang budak atau dulos dalam bahasa aslinya. Dulos yang biasanya mencuci kaki tuannya dan menyekanya dengan kain. Tetapi Maria melakukan jauh lebih daripada itu. Dia justru menyekanya dengan apa? Dengan rambutnya. Inilah 3 fakta yang kita lihat dari sikap Maria ketika dia melayani Yesus. Kalau kita perhatikan dalam situasi bagaimanapun, saya maupun saudara pasti setuju dengan Yudas. Setuju dengan apa yang dikatakan Yudas, bahwa seluruh isi botol minyak yang dituangkan di kaki Yesus merupakan pemborosan yang tidak dapat diterima. Kenapa? Karena harga minyak itu sudah 300 dinar, upah setahun. Buat apa sih kamu memboroskannya? Buat apa sih kamu memboroskan minyak yang dalam sekejap bisa menguap dan lenyap dengan harga yang sangat mahal? Tetapi Maria, kita perhatikan di sini, Maria melakukan segala sesuatu yang melampaui pengetahuannya. Dalam pengabdiannya kepada Yesus, ia mungkin melanggar nilai etiket dan mengabaikan kelaziman masyarakat pada zaman itu. Namun sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus, Maria melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk mengurapi Yesus bagi hari penguburannya. Maria memberikan yang terbaik yang ada padanya secara maksimal. Maria memberikan yang ada padanya secara maksimal. Nah jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan biasanya kita sering menemukan 2 contoh yang ekstrim. Misalnya seperti ini, yang pertama, ada orang yang ingin melayani tapi dia melayani melebihi batas kemampuannya. Contoh, dia tuh gak bisa nyanyinya aja udah false gitu ya, nyanyinya aja udah false, it's okay, false gak apa-apa. Gak bisa baca not juga, ditambah gak bisa baca not. Dia baca do jadinya sol, nah seperti itu, tapi dia mau jadi pelatih paduan suara. Artinya dia ingin melayani tapi melebihi batas kemampuannya. Kemampuannya segini, tapi dia mau melebihi kemampuannya. Itu fakta contoh ekstrim yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang yang diberikan kemampuan lebih sama Tuhan, tapi justru dia menyimpan semuanya.
Tuhan memberikan dia kemampuan cukup banyak, cukup lebih daripada orang lain. Tapi dia menggunakan untuk pelayanan hanya sedikit, hanya sebagian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menurut saya keduanya salah. Karena apa? Tuhan katakan dia memberikan kepada setiap orang percaya karunia menurut apa yang kita mampu lakukan. Jadi kalau Tuhan memberikan kita karunia, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melayani dia, lakukanlah dengan maksimal. Apa yang ada pada kita, lakukanlah itu dengan maksimal. Jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan maksimal. Kalau kita punya 10, kenapa kita hanya memberikan 9 untuk Tuhan? Saya teringat akan 2 tokoh yang menurut saya atau menurut orang-orang mereka adalah pribadi-pribadi yang tidak sempurna di mata manusia. Tapi justru mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Satu orang yang selalu saya jadikan sebagai motivasi dalam diri saya adalah Nick Vujicic. Saudara tahu Nick Vujicic? Dia orang yang gak punya tangan, gak punya kaki, dua-duanya sama sekali gak punya tangan, gak punya kaki. Tapi justru dia menjadi motivator terbaik. Dia menjadi orang yang memotivasikan orang-orang lain di dunia ini. Tangan dan kaki, gak punya tangan dan gak punya kaki, gak menjadi penghalang bagi Nick untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dia memberikan yang ada padanya secara maksimal untuk Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan, pencipta lagu him terkenal, yaitu Fanny Crosby. Kita tahu dia nggak punya mata ya, dia nggak punya mata. Tapi kita melihat di sini bahwa kegelapan tidak menghalangi Fanny untuk menciptakan puisi-puisi yang sangat indah, bahkan pujian-pujian yang sangat indah, yang sampai hari ini kita pun nyanyikan lagu yang Fanny Crosby ciptakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau apa yang ada pada kita berikan untuk Tuhan secara maksimal, Tuhan senang. Karena itu memang seringkali di dalam pelayanan ketika kita memberikan yang maksimal buat Tuhan, memang gak mudah, kita harus berani berkorban. Rela berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya, uang. Tapi ketika kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita harus berani mengorbankan semua itu. Siapapun yang dipercayakan Tuhan untuk melayani hari ini, mari kita berikan yang maksimal buat Tuhan. Yang menjadi hamba Tuhan di gereja, majelis jemaat, pengurus komisi, lause sekolah minggu, yang menjalankan sound system LCD setiap minggu, lakukan secara maksimal. Yang menerima tamu, mungkin sekarang masih pandemik ya, tapi ketika sudah pelayanan atau sudah gereja secara normal di gereja, lakukan itu dengan maksimal. Ada saya temukan di beberapa gereja yang menerima tamu, justru dia yang diterima. Bukan dia yang menerima tamu, tapi dia datangnya telat, nggak on time, akhirnya ada orang yang menggantikan. Ketika kita dipercayakan sesuatu, lakukanlah itu dengan maksimal. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah Allah dimuliakan lewat pelayanan kita. Sekarang kita pindah bacaan kita ke dalam teks yang lain, yaitu di dalam 1 Petrus, pasalnya yang keempat. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian sekali lagi. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus sendiri. Mungkin pada waktu itu Petrus sedang berada di Roma. Sebelum Kaisar Nero pada waktu itu melakukan aksi kejamnya kepada setiap orang pada waktu itu yang percaya pada Yesus. Nah, di dalam kondisi saat itu di mana jemaat sedang mengalami penderitaan, Rasul Petrus hadir dan lewat tulisannya dia menuliskan supaya mereka dikuatkan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat ke-7, Petrus ini sebenarnya dia ketika menasihati jemaat yang ada pada saat itu, seruan Petrus dia adopsi dari tradisi orang Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi percaya bahwa memiliki pemahaman bahwa kesudahan dari segala sesuatu itu diawali dengan periode penderitaan atau kesengsaraan yang tiada akhir. Jadi Petrus pada waktu itu ketika dia menasihati jemaat yang ada di sana, dia katakan
ketika penderitaan itu ada, jangan kalian goyah. Tapi Petrus katakan di ayat 7 dia menasihati supaya jemaat tetap tenang dan tetap berdoa. Bahkan bukan itu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam penantian akan kedatangan Tuhan memang sudah dekat. Tetapi Petrus katakan di dalam penantian itu jangan kalian hanya duduk berpangku kaki atau tetap tenang, tetapi yang harus mereka lakukan adalah di dalam ayat 10 sampai 11 yang saya bacakan tadi, yaitu jemaat saling melayani satu dengan yang lain sesuai dengan karunia yang mereka miliki sehingga Tuhan dimuliakan lewat pelayanan mereka. Nah, bagian ini Petrus tidak menekankan pelayanan tertentu secara eksklusif. Tetapi karena kalau kita perhatikan di dalam ayat 10 tadi, kata layanilah ini menggunakan kata diakonuntes. Diakonuntes ini menunjuk pada jenis pelayanan apapun. Jadi enggak secara eksklusif, oh kamu harus menggunakan karuniamu untuk melayani ini, cukup ini, enggak. Tapi layanilah ini artinya gunakan karunia yang ada padamu untuk melayani atau untuk menolong orang-orang pada waktu itu. Ketika menolong orang justru Kristus terlihat di lewat diri mereka dan Allah dimuliakan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita diberikan karunia yang berbeda. Saya punya karunia yang berbeda, Bapak Ibu Saudara punya karunia yang berbeda. Dan setiap orang percaya dianugerahkan oleh Tuhan, masing-masing punya karunia sendiri. Karena itu ketika kita menggunakan karunia-karunia itu jangan kita lakukan untuk pelayanan atau untuk diri kita sendiri, fokus untuk diri kita sendiri. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Ada orang yang berusaha semaksimal mungkin di dalam pelayanan, tetapi tujuannya apa? Untuk mencari pujian, untuk membuat orang kagum padanya. Saudara yang terlibat aktif dalam pelayanan di gereja, jangan mengajar firman supaya dipuji dan dikagumi orang. Jangan bermain musik supaya kita dikagumi oleh orang lain. Dipuji sama orang, oh permainan musikmu ini keren, kamu bagus. Kemudian jangan memberikan banyak persembahan supaya kita dipuji orang. Jangan melakukan aksi sosial supaya kita dipuji orang. Bukan itu yang kita cari pujian. Tetapi di dalam Kolose 3 ayat 23, seperti petunjuk hidup baru tadi. Firman Tuhan katakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang benar setiap kita gak bisa dipungkiri. Saya pun ketika melakukan pelayanan yang maksimal, ketika orang kata wah bagus ya, keren ya pelayananmu, senang. Kita lebih semangat untuk melayani Tuhan. Kita semangat untuk melakukannya lebih lagi. Tetapi it's okay, itu bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan. Karena apa? Ada orang yang dalam tanda kutip bahasa kasihnya itu pujian. Dia senang dipuji, senang dikasih reward sama orang. Tapi bukan itu tujuan utama yang ingin kita cari dalam melayani Tuhan. Motivasi pelayanan kita harus jelas supaya nama Tuhan dimuliakan. To God be the glory. Itulah yang harus kita lakukan. Kemuliaan bagi Tuhan. Jangan mencari puji-pujian yang sia-sia. Karena saudara dan saya tidak sedang berusaha mendapatkan sesuatu untuk kemuliaan diri sendiri. Miliki motivasi yang benar dalam pelayanan, itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita melakukan pelayanan hanya untuk kemuliaan diri kita sendiri, kita sedang mencuri yang sejatinya adalah hak Tuhan atau milik Tuhan, yaitu kemuliaannya. Saudara masih ingatkah kita kisah tentang Nabi Elisa? Masih ingat ya, di sekolah minggu pun mungkin kita udah pernah mendengarkan cerita tentang Naaman, seorang panglima Aram yang pada waktu itu disembuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu setelah Naaman sembuh, dia ingin memberikan rasa terima kasih. Tanda terima kasihnya dia memberikan hadiah kepada Elisa. Tapi kalau kita perhatikan di sana ketika Naaman mendesak Elisa untuk menerima hadiahnya, justru Elisa menolak pemberian dari si Naaman ini. Dapat kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 16. Nah pada zaman itu sebenarnya nabi-nabi itu berhak menerima pemberian dari orang-orang yang atau mereka yang berkonsultasi dengan mereka atau mereka yang membutuhkan bantuan dari nabi-nabi. Tapi kalau kita lihat di sini ketika Naaman memberikan penawaran, Elisa merasa bahwa itu adalah saat untuk kehilangan. Ia harus menunjukkan bahwa karunia Allah tidak bisa dibayar atau dibeli dengan uang. Sehingga kita melihat di sini Elisa juga memberikan kesan kepada Naaman, orang asing yang tidak mengenal Allah Israel, bahwa Allah Israel itu beda dengan Allah-Allah yang lain. Nabi-nabinya pun beda dengan nabi-nabi yang lain. Nah, stop sampai di sini kita melihat ada satu kisah yang menarik lagi selanjutnya. Siapa? Gehazi.
bujangnya Elisa. Ketika dia melihat bahwa Elisa menolak pemberian Naaman, dia justru merasa bahwa Elisa ini bodoh. Tuhannya ini kok bodoh ya? Orang udah kasih sebanyak itu, harta sebanyak itu kok lu gak mau terima sih? Dia menganggap Elisa ini bodoh. Akhirnya dia pergi mengejar Naaman beserta dengan pasukannya pada waktu itu mungkin. Dan dia berdusta, kemudian dia meminta bagian yang harus diberikan kepadanya. Enggak stop sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Naaman ketika mendapatkan harta yang banyak, sampai di depan Elisa pun dia masih berdusta. Dia mendapatkan harta yang banyak pada waktu itu. Tapi bukan hanya harta yang didapatnya. Justru penyakit Naaman dikatakan, Elisa katakan penyakit Naaman hari ini pun akan kau dapatkan. Bukan saja dia tetapi justru keturunannya, artinya anak cucunya pun akan mendapatkan penyakit kusta itu. Jadi kita lihat di sini sangat mengerikan sekali jika dalam pelayanan kita memiliki motivasi yang tidak benar. Hati-hati, Allah sedang melihat motivasi-motivasi itu. Karena apa yang sedang kita layani adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Jadi lakukanlah dengan motivasi yang benar. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Ketika kita melayani, kita sadar bahwa pelayanan yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun profesi kita hari ini. Bukan saja ketika kita melayani di gereja, tapi profesi kita apapun hari ini, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Belajar untuk melakukannya dengan benar, belajar untuk melakukannya dengan jujur. Profesi kita sebagai dokter mungkin, layanilah dengan maksimal. Layanilah dengan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita udah tunggu orang udah di ambang kematian kita baru tolong. Karena apa? Dia baru bisa melunasi uang biaya pengobatan. Tapi lakukanlah dengan kasih. Ketika kita melakukan dengan kasih, kita akan menolong. Setelah itu kita baru pikirkan biayanya berapa. Seharusnya seperti itu. Tetapi kalau kita perhatikan hari ini, banyak rumah sakit yang justru ketika orang udah sangat sakit sekali, ketika dibawa ke rumah sakit mereka harus tanya, sanggup enggak biaya ini kamu bayar? Sanggup enggak kamu memenuhi biaya ini? Tapi kalau kita yang sudah mengenal Kristus, kita diberikan kemampuan untuk melayani di dalam bagian itu. Lakukanlah dengan rasa cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita menolong orang tersebut, setelah itu baru dipikirkan biayanya berapa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita yang berprofesi sebagai pedagang, lakukanlah dengan jujur. Banyak pedagang-pedagang yang justru di luar sana, mereka bermain dacing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita berdagang dengan bermain dacing. Ingat Tuhan sangat benci terhadap orang yang bermain dacing. Ketika kita sedang berdagang, kita pun sedang melayani Tuhan. Lakukanlah secara jujur. Amsal 11 ayat 1 dikatakan, neraca yang serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Neraca yang serong adalah kekejian bagi Tuhan. Ingat itu. Kalau kita bermain dacing, Tuhan sangat-sangat marah. Itu adalah suatu kekejian bagi Allah. Kalau di tempat saya ada orang yang berdagang tamarin, banyak orang seringkali kalau membeli dari pihak yang menjual, mereka akan bongkar di depan orang itu. Karena apa? Seringkali mereka mendapati sudah ditimbang sampai di tempat mereka, justru yang berat itu bukan tamarinnya, tapi orang-orang itu menaruh batu atau pasir itu di antara tamarin, di tengah-tengah karung, sehingga terasa berat. Nah, mereka mungkin berpikir, wah hari ini gue untung, saya untung banyak nih, terima kasih Tuhan. Tapi justru Tuhan bilang, gue gak lupa apa yang lu lakukan. Saya gak lupa apa yang kamu lakukan. Saya gak lupa apa yang kamu lakukan. Firman Tuhan sendiri di dalam Mika 6 ayat 10-11, Tuhan katakan, masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu. Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu. Jadi ingat di dalam berdagang, kita memang mencari keuntungan jelas. Di dalam berdagang siapa sih yang gak mencari keuntungan. Tapi jangan melebihi batas. Ingat bahwa saudara sedang melayani Tuhan di dalam pekerjaan saudara. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita sebagai dosen, guru, para pengusaha, lakukanlah secara jujur dan benar. Engkau sebagai seorang pejabat, jangan korupsi. Kau sedang melayani Tuhan, ingat itu. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dua bagian penting yang harus kita lakukan
dalam melayani Tuhan. Bagaimana melayani yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu yang pertama melayani dengan apa yang ada pada kita secara maksimal. Kemudian yang kedua, Allah dimuliakan lewat pelayanan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami rindu di dalam seluruh hidup kami. Kami mau melayani Tuhan dengan benar. Kami mau melayani Tuhan dengan fokus bahwa Allah yang kami layani, Allah yang harus dimuliakan di dalam pelayanan kami. Tolonglah kami Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu, biarlah kami juga dimampukan untuk melakukan firman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik dengan kita naikkan pujian berkat anak cucu. bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Setiap hari kami merasakan kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga bersyukur kami diberikan kesempatan untuk terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahan. Tuhan pakai uang ini untuk membangun gereja Tuhan, untuk memperluas pelayanan-Mu di bumi ini melalui gereja kami. Ya Tuhan, kami juga pada saat ini mau berdoa secara khusus untuk proses belajar mengajar yang diadakan di Indonesia. Saat ini ada banyak kesulitan yang dialami sehingga kami harus anak maupun saudara-saudara kami harus berstudi secara online. Kami mau berdoa kiranya Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh belajar walaupun mengalami kesulitan. Setiap dosen-dosen maupun guru-guru yang mengajar bisa mengajar dengan sabar. Tuhan berikan hikmat supaya bisa mengajar dengan baik.
Kami juga ya Tuhan mau berdoa secara khusus bagi jemaat kami untuk pekerjaan atau usaha yang pada saat ini sedang dilakukan. Kami mau berdoa kepada Tuhan, Engkau memberkati, Engkau ikut campur tangan di dalam setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga Tuhan yang terus berkati keluarga-keluarga yang bekerja. Kami juga mau berdoa secara khusus bagi orang-orang yang mungkin masih kesulitan di dalam mencari pekerjaan. Kami mau berdoa, Tuhan berkati, Tuhan berikan kesempatan mereka, orang-orang yang baik bisa bekerja supaya mereka bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, ini doa kami yang jauh daripada sempurna, tetapi Allah kami yang sempurna akan menyempurnakannya bagi kami. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan sebentar kita akan menyaksikan blessing news. Shalom jemaat, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan blessing news untuk kegiatan kita sepekan yang ada di depan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Lose Melisa yang sudah melayani berita firman, kiranya memberkati setiap kita. Terima kasih juga untuk setiap rekan-rekan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, kiranya Allah senantiasa memberkati setiap pelayanan rekan-rekan semua. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih bagi seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kondisi seperti ini. Allah senantiasa mencukupkan. Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa setiap hari Rabu, di mana pada tanggal 4 ini, Rabu tanggal 4, pukul 7 malam, kita akan bersama-sama bersekutu. Kami mengharapkan Bapak Ibu semua dapat menghadiri. Biarlah kita dapat menikmati firman Tuhan, kita juga dapat dikuatkan dengan setiap sharing atau kesaksian dari rekan-rekan kita yang lain. Demikian juga kita akan bersama-sama berdoa. Ya, kita sama-sama berdoa untuk gereja, berdoa untuk jemaat, dan tidak lupa juga kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kami mengharapkan Bapak Ibu dapat hadir bersama-sama, bersekutu lewat aplikasi Zoom pada hari Rabu ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak dan cucu-cucu dapat mengikuti ibadah Kid Ministry atau sekolah minggu kita setiap hari Minggu pada pukul 10.15 pagi. Mari Bapak Ibu ajak setiap anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk dapat mengenal Tuhan dengan lebih baik dan mereka dapat menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Happy birthday to you. Pada kesempatan ini Bapak Ibu kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk beberapa anak-anak remaja kita. Pada tanggal 26 Saudari Fariri berulang tahun. Tuhan memberkati. Demikian juga pada tanggal 27 Oktober ini salah satu dari saudara kita Gendrik, Tuhan tambahkan usianya 1 tahun. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga Bapak Ibu yang terkasih pada tanggal 30 Oktober, yaitu saudari kita Putri, Tuhan juga tambahkan usianya. Kiranya dengan bertambahnya usia, semakin setia, semakin melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saya ajak kita untuk tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk ketiga saudara-saudari kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersuka cita dan bersyukur di mana ada beberapa anak-anak kami yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun, yaitu saudari kami Fariri pada tanggal 26 Oktober, untuk saudara Gendrik pada tanggal 27 Oktober dan saudari Putri pada tanggal 30 Oktober. Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin, sertai dan berkati hidup mereka. Yang studi, Engkau berkati studi mereka. Yang bekerja, Engkau berkati dalam pekerjaannya. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Kami serahkan masa depan mereka dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh anak yang setia dalam mengikut Engkau. Mereka Engkau boleh pakai dengan luar biasa untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa, menyerahkan untuk setiap keluarga mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Lindungi mereka Tuhan di masa seperti ini. Dan Tuhan senantiasa memelihara, mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Demikianlah Bapak Ibu untuk blessing news pagi ini, biarlah setiap kita dapat memperhatikannya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan konseling atau Bapak Ibu yang membutuhkan doa, Bapak Ibu dapat mengirim lewat WA atau menelpon saya ya. Menelpon kami hamba-hamba Tuhan bagi Bapak Ibu yang ingin konseling ataupun yang ingin didoakan. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatian kita. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal.
Jemaat yang terkasih, biarlah setiap kita sungguh-sungguh melayani Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan akan memberkati setiap pelayanan kita. Mari jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kiranya Allah sumber berkat itu senantiasa mengaruniakan damai sejahtera kepadamu di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam pimpinan pemeliharaan dalam rohnya yang kudus. Kiranya Allah Tritunggal itu senantiasa menyertai engkau mulai saat ini sampai engkau berjumpa dengan Tuhanmu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, mengambil waktu sejenak dan ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.